Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi berada di warung kopi. Eh, ya, di sini warungnya ya khusus catur. Ya, di sini berkumpul para pensiunan gitu. Baik, saya ingin melanjutkan pada hari Sabtu pagi yang menurut saya ya luar biasa ya, karena tidak terlalu panas juga tidak dingin, jadi dia sejuk dan enak gitu. Kita lanjutkan part 6 dari hadis Arba'in Nawawi nomor 2. Itu hadis yang sangat panjang, saya ulangi, kalau di episode berikutnya itu tinggal dilihat saja. Itu part 1, part 2, part 3, part 4, part 5 gitu. Pertanyaan sebagian orang itu banyak-banyak banyak banget partnya. Ya memang hadis itu panjang sekali, dan memang banyak poin-poin pendidikan di sana. Ya, jadi kalau kemarin kita sudah bicara tentang bagaimana tips dari Jibril dalam Asbabul Wurud, kemudian bagaimana cara mendidik, bagaimana pondasi akidah keimanan yaitu rukun Islam iman, bagaimana pondasi keislaman syahadat, itu di tentang keislaman, bagaimana ihsan juga yang berkaitan dengan tasawuf. Nah, ada pertanyaan yang lain yang terakhir nih, part 6 ini. Pertanyaan Jibril, mata as-sa'ah. Nah, ditanya oleh Jibril kepada Rasulullah itu, kapan hari kiamat itu datang? Gitu. Nah, dijawab oleh Rasulullah, al-mas'ul bi'alama minas sa'il. Yang menanya, as-sa'ilu bi'alama minal mas'ul. Yang bertanya itu lebih tahu daripada yang menanya. Nah, kemudian karena Rasulullah menjawab demikian, ditanya lagi oleh Jibril itu, ma amaratuha, apa tanda-tandanya? Tanda-tandanya adalah antalidal amatu robbatah. Yang pertama, seorang hamba melahirkan tuannya. Ini banyak diartikan ya, terutama dulu ketika Obama itu menjadi presiden Amerika Serikat, hadis ini juga muncul gitu, bahwa kan di Amerika itu dulu kulit hitam itu dianggap budak. Nah, sekarang dia waktu itu dia menjadi presiden, maka hadis ini dianggap, oh iya ya, prediksinya betul. Nah, seorang dari kalangan budak itu menjadi presiden. Ada juga yang ingin saya sampaikan bahwa antalidul amatu robbatan, seorang tuan melahirkan, seorang hamba melahirkan tuannya. Nah, itu ketika fenomena hari ini banyaknya ibu yang karena terlalu sayang pada cucunya, lalu dia berkorban awal mengurus cucunya. Awalnya memang demi kesenangan, bahwa oh iya ini cucu saya kan, saya juga nggak ada kerjaan,
lalu kenapa tidak? Tapi lama-lama kan terus-terusan gitu. Terus-terusan si anak menitipkan cucu ke kakeknya, ke neneknya gitu. Dan itu terjadi pergeseran. Apakah tidak boleh seorang kakek dan nenek mengurus cucunya? Ya, sangat boleh. Dan itu kalau bisa kita katakan fitrah itu. Hanya ada batasannya. Batasannya apa? Batasannya adalah hanya untuk bersenang-senang, hanya untuk si cucu itu menghibur kakek neneknya. Jangan sampai melebihi tenaganya gitu. Kalau sudah melebihi tenaganya kan umur sudah lanjut, tenaga berkurang. Kita yang masih muda saja mungkin susah kalau menggendong anak terus gitu. Jadi pesan dari hadis ini yang dekat dengan kehidupan kita adalah hindari untuk terjebak pada karena terlalu sayang pada cucu lalu kita terjebak di situ, akhirnya permanen mengurus cucu. Ya. Makanya sebetulnya agak bagus juga ya kalau cucu sama kakeknya itu di tempat yang agak berjauh sehingga tidak mudah gitu. Terkadang situasinya itu yang membuat terjadilah ke situasi keadaan itu gitu. Ya itu ya, jadi jangan menjadi bagian dari realisasi prediksi tanda-tanda hari kiamat itu. Seorang kakek menjadi budak bagi anaknya. Jangan sampai tahu-tahu di suatu hari Anda pergi ke suatu acara atau pergi bersama wisata dan sebagainya, lalu anak Anda melenggang dengan rapinya, dengan tenangnya, lalu si nenek dan si kakek menggendong anak atau menggendong cucunya. Masya Allah, nauzubillah. Ya, tapi kalau memang saya mah dah senang, saya suka, ya silakan saja. Mudah-mudahan kesukaan kita itu tidak menjatuhkan anak kita pada situasi yang sebenarnya tidak dia sadari bahwa dia telah nanti terlanjur keenakan, lupa, khilaf. Kan udah biasa ibu saya, ya udah dia aja lah, ngandalin gitu. Itu. Kemudian yang berikutnya kata Jibril itu para penggembala berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Nah, ini sebetulnya kiasan juga ya, bahwasanya ini kan fakta di hadis itu di Saudi atau di Timur Tengah itu kan dulu di tempat-tempat para nabi turun itu tanahnya gersang, tandus, lalu kebiasaannya adalah menggembala. Jadi jauhlah dari kesombongan itu. Jadi sekarang ini para penggembala turun temurun justru berlomba membangun gedung yang tinggi. Nah, ibarat kata begini, gedung yang tinggi itu kan simbol kemegahan. Dan kemegahan itu tipis bedanya itu untuk menghindari dari kesombongan, al-fakhur. Nah, jadi seolah-olah di situ salah satu penjelasannya adalah orang-orang yang dulu penggembala itu berlomba-lomba membangun kesombongan. Nah, walaupun kita tidak ingin katakan bahwa orang-orang di Timur Tengah itu sombong-sombong, tidak. Tetapi cobalah gedung yang tinggi itu, kita saja sampai minder loh masuk situ. Kenapa minder? Ya karena banyak kemegahan, banyak
standar di sana, sehingga kalau kita tidak bebas itu. Beda dengan di warung ini kan. Di warung ini lihat aja situasinya itu. Situasinya begini. Ya, ini sangat terbuka sekali ya. Sangat terbuka untuk mau gimana juga gitu. Ya jadi gitu, apa salahnya membangun gedung-gedung tinggi dengan lahan yang sekarang ini sangat terbatas gitu. Ya betul, makanya itu jadi kiasan gitu. Bahwa sekarang kan Anda coba bayangkanlah di komplek, di kampung, pasti kecil-kecilan itu terjadi. Siapa paling bagus rumahnya? Kalau rumah itu megah, seolah-olah itu simbol menjadi tuan takur di daerah itu, gitu kan, atau sultan. Gitu. Nah, jadi kesana konotasinya itu bahwa tanda-tanda hari kiamat itu munculnya negara-negara, orang-orang, para pengusaha, oligarki yang berlomba-lomba untuk membangun gedung-gedung yang tinggi, dan itu perlombaan yang terbawa di dalamnya itu membangun kesombongan, tanpa kita menutup mata ya bahwa banyak juga sih yang bikin gedung tapi tidak sombong. Tapi Anda ngaku atau tidak ngaku ya memang kesana ada faktor kesananya gitu. Jadi itu kata Jibril. Nah, berapa lama dari tanda-tanda ini muncul lalu terjadi hari kiamat? Wallahu alam. Dan banyak hadis lain yang memberi tanda-tanda yang lain, karena memang tidak cukup dua tanda ini untuk menyelesaikan. Nah, itu yang kedua dari ijaz ilmi pada hadis Arba'in nomor 2 part 6 ya. Part 6 gitu. Nah, kemudian selanjutnya di akhir itu kan ditanya oleh Nabi Muhammad kepada Umar bin Khattab, ata'rifu man ja'ana, kata Nabi, kamu tahu nggak siapa laki-laki yang tadi? Kata Umar, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka itu juga unsur ketawaduan ya. Jadi setelah bicara sombong, ketawaduan ditampilkan. Tawadu itu lebih penting dan lebih bagus, dan juga lebih efektif, manfaat, dan lebih aman, safety. Nah, lalu dijawab oleh Rasulullah, Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Jibril datang kepada kalian atau kita untuk mengajarkan agama ini. Sekali lagi, untuk mengajarkan agama ini. Maka berpegang teguhlah pada agama ini, gitu. Makanya di situ jadinya ya sangat luar biasa ya. Terjadi percakapan, pertanyaan, soal jawab, lalu banyak sekali masalah yang bisa diselesaikan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.